Ya, tadi dilanjut saja ke pembimbing 2, Pak Irfan. Apakah ada masukan mengenai laporan hasil penelitian dari Saudari Nisa? Ya, terima kasih Pak Sis atas kesempatannya. Ya, Raudatun Nisa ya, Nisa, selamat telah sampai ke tahap ini, ujian hasil atau seminar hasil penelitian saudara, yang mana hari ini dua orang anak EPIK yang melaksanakan seminar hasil. Ya, satu hal yang perlu saya coba kesimpulannya Nisa. Nah, kalau menurut saya Nisa itu tidak perlu sebanyak itu ya. Kesimpulannya, silahkan Anda melihat dari tujuan penelitian Anda. Berapa tujuan penelitiannya itu yang diambil menjadi kesimpulan dalam penelitian Nisa. Ya. Baik, Pak. Berapa tadi kesimpulannya? Tujuannya berdasarkan tahapan CBR, Pak. Ya, ada 15 ya. Sebenarnya tidak usah sebanyak ini karena tujuannya Nisa itu kan cuma ada 4 atau 5 gitu. Nah, nanti coba Nisa untuk melakukan perombakan, kira-kira dipilah-pilah yang mana yang memang penting untuk ditarik menjadi sebuah kesimpulan dalam penelitian Anda. Kalau di sini kan mengetahui dan menganalisa dari tujuan khusus ya, mengetahui dan menganalisa retrieve, mempelajari kemiripan dan membandingkan dari pola kasus lama dan baru. Anda harusnya bisa menarik kesimpulan dari tujuan ini, kira-kira apa dari hasil penelitian Nisa yang bisa mencakup kalimat untuk ditarik sebuah kesimpulan. Karena dari retrieve tadi, kalau retrieve sendiri banyak kan ya? Iya, Pak. Tinggal bagaimana Anda bisa merangkum namanya kesimpulan ya. Namanya kesimpulan ya memang harusnya yang penting-penting saja. Kita membaca itu tidak bias. Oh, ini menjadi sebuah kesimpulan, tetapi ya mungkin ya dibatasi yang mana yang masuk retrieve, yang mana yang lainnya. Nah, kemudian apakah sudah dilakukan Turnitin? Belum, Pak. Saya belum coba melakukan Turnitin. Baik. Nanti coba diturnitin dulu ya dari hasil tulisan Anda itu berapa persen terjadi plagiarisme ya, sehingga kalau melebihi dari batas maksimal maka itu Anda harus melakukan banyak perombakan dalam penulisan skripsi Anda. Nah, kemudian juga dari sisi penulisan, kalau saya melihat masih banyak yang butuh direvisi, ya penulisan-penulisan yang Anda lakukan. Jadi penulisan-penulisan misalnya 4.4 itu tidak dilakukan spasi langsung ketika keterbatasan. Padahal harusnya butuh space. Nah, saya di sini sebagai pembimbing 2 ya. Nah, kemudian di halaman 268 juga ada yang tidak konsisten dalam penulisannya. Di sini Duta Kusta ini 268. Kita coba kasih. Saya akan berikan lagi ini ya, review lagi. Baik, Pak. Tolong nanti diingatkan saya. Baik, Pak. Untuk mereview, Pak ya. Reviewnya. Baik. Begitupun dengan spacing yang ada di tujuan pustaka ya. Ini semakin ke bawah semakin ke kanan jadinya. Iya, Pak. Sehingga mungkin perlu ditinjau kembali bagaimana bagusnya ya. Nah, kemudian CBR ya, dari hasil penelitian Nisa tentang CBR, temuan Anda yang paling menarik dari kasus pengendalian kusta ini, apa yang Anda dapatkan? Menurut saya paling menarik itu adalah di hasil akhir, Pak, solusi di retain-nya. Menurut saya yang paling menarik itu di hasil akhirnya solusi, Pak, pada tahap terakhir retain. Kenapa itu? Retain dan revise. Karena di sini kan CBR ini
terdiri dari 4 tahapan, di mana 4 tahapan ini saling berhubungan. Di mana 4 tahapan pertama itu fungsinya untuk mengumpulkan informasi berkaitan dengan topik permasalahan yang kita angkat. Kemudian di tahap kedua, reuse, dia tujuannya untuk menggunakan kembali solusi yang sudah ada sebelumnya. Nah, di tahap reuse ini, karena seperti saya berkaitan dengan Kusta, artinya programnya adalah program terkait pengendalian Kusta di Indonesia, bahkan di tingkat internasional begitu. Kemudian di tahap revise merupakan menurut saya tahapan yang paling banyak yang harus dilalui, karena di sini peneliti memperoleh masalah, kemudian permasalahan itu diidentifikasi, dianalisis untuk dilihat prioritas masalahnya apa. Kemudian masalah tersebut peneliti harus mampu menganalisis solusi apa yang sesuai dengan masalah yang diperoleh begitu. Dan dari revise ini analisis solusinya yaitu berdasarkan ubah perilaku host, batasi agent dan tindakan improvement yang juga berdasarkan kondisi sebelum sakit, saat sakit dan sesudah sakit. Yang dimana dari poin-poin solusi tadi itu dikemas sebagai kegiatan yang nantinya akan menjadi akhir di retain. Yang dimana di tahap retain itu setiap solusi dijelaskan berdasarkan advokasinya seperti apa, kemudian pemberdayaan masyarakatnya gimana, dan peran serta masyarakatnya seperti apa. Jadi menurut saya yang paling menarik adalah hasil akhirnya, Pak, solusi yang diberikan. Solusi yang diberikan itu siapa yang memberikan solusi? Solusinya itu berdasarkan dari peneliti, Pak, melihat dari dasar dari retrieve dan reuse serta di revise. Atas dasar apa peneliti mengambil itu? Berdasarkan permasalahan yang ada, Pak. Berarti subjektif. Tidak, Pak, tidak subjektif karena di dalam permasalahan didapat juga dilakukan wawancara validasi data bersama penanggung jawab program Kustanya sendiri, Pak. Ada apa aja indikator? Ada indikator-indikator? Untuk indikatornya itu, Pak, di retain itu tidak seperti indikator, tetapi lebih ke untuk advokasinya dijelaskan seperti apa yang harus dilakukan, kemudian pemberdayaan masyarakat seperti apa, dan peran serta masyarakat seperti apa. Karena Kusta sendiri sebenarnya programnya sudah memiliki indikator tersendiri, Pak. Mereka sudah memiliki indikator baku, sehingga dari peneliti sendiri hanya memberikan solusi, Pak, yang sekiranya sesuai dengan permasalahan yang ada. Dan pada saat saya penelitian juga, saya sudah memberitahu kepada instansi bahwa hasil penelitian ini nantinya akan menjadi solusi, yaitu rekomendasi solusi bagi mereka. Kalau screening masuk di mana dia? Screening itu masuk upaya batasi agent, Pak, dan kendalikan environment. Masuk sebagai bentuk upaya deteksi dini, Pak, sesuai dengan target eliminasi itu memutus rantai penularan dan membatasi kecacatan. Kemudian di WHO sendiri dia fokusnya kepada eliminasinya di deteksi dini kelompok berisiko dan dengan target kontak serumah, Pak. Ya, dia masuk dalam tahapan ini, variabel ini, dia masuk di mana? Apakah dimasukkan dalam variabel? Screening itu hasil solusi, Pak. Jadi di hasil saya itu screeningnya melakukan razia persuasif, Pak, bagi pelaku perjalanan. Jadi kan, Pak, di tahap kedua reuse itu sebenarnya pemerintah sudah punya program yaitu screening. Screening yang dimaksud ini pemeriksaan kontak serumah serta pemeriksaan kepada masyarakat yang datang ke puskesmas untuk melihat apakah masyarakat ini memiliki tanda gejala seperti kusta. Kemudian dari solusi yang pada saat solusi sebelumnya itu saya ramu menjadi solusi yang bahasnya memodifikasi solusi tersebut. Jadi dari peneliti sendiri, saya sendiri memberikan solusi yaitu dengan razia persuasif, Pak. Jadi di Kusta ini sendiri untuk screeningnya dia ada menggunakan form cek bercak Kusta. Nama judulnya Ayo Temukan Bercak. Jadi saya memanfaatkan form yang sudah ada dari pemerintah, menjadikan itu sebagai instrumen dalam melakukan razia persuasif screening kasus Kusta, Pak. Begitu. Tapi sebelumnya memang ada screening, toh? Artinya sudah ada, Pak. Bukan solusi dari peneliti karena memang sudah ada sebelumnya. Iya, Pak, sudah ada, tetapi mereka tidak berfokus seperti untuk pelaku perjalanan yang bagaimana ketika masuk ke dalam daerah pemeriksaannya seperti apa begitu. Karena dari gambar umum lokasi penelitian sendiri saya ada mencantumkan terkait sebenarnya penderita kusta ini juga ada yang berasal dari luar daerah seperti Pulau Sulawesi dan pulau lainnya seperti itu. Dan kemudian pada saat ketika saya mewawancarai ke Dinas Kesehatan Kabupaten Kukar, beliau bilang perlakuannya sama seperti masyarakat biasa di Kabupaten Kukar. Nah, dari saya sendiri memberikan solusi di mana untuk sebelum masuk ke daerah itu lebih baik diperiksa terlebih dahulu, Pak. Jadi lebih spesifik ke pelaku perjalanan. Jadi tujuan dari solusi ini tuh bukan hanya semata-mata kita tidak menggunakan solusi yang kemarin, tapi peneliti mencoba memodifikasi dan melahirkan untuk solusi yang lebih efektif bagi pemerintah, gitu, Pak. Iya, jadi solusi yang ditawarkan sebenarnya begini ya. Kalau kita bicara solusi,
tidak bisa dari perspektif peneliti saja. Artinya butuh mungkin solusi yang dimaksud di sini adalah bagaimana membangun diskusi, ya, membangun diskusi dengan pihak dinas terkait tentang penerapan solusi dalam penelitian Anda, sehingga Anda belum bisa memberikan solusi yang konkret ketika itu tidak menjadi betul-betul solusi yang efektif dari dinas terkait, seperti itu. Jadi mungkin perlu didiskusikan kembali untuk solusinya, apakah memang sudah betul ini menjadi solusi atau tidak, karena ini terkait dengan hasil penelitian ya. Dari solusi yang Anda tawarkan ini seperti apa, perlu disamakan persepsi dengan pihak dinas kesehatan. Jadi ada mungkin sebenarnya perlu FGD untuk menentukan solusinya, seperti itu. Nanti coba kita lihat kembali bagaimana ke depannya. Jadi berdasarkan dari saran saya juga di situ memberikan saran kepada peneliti selanjutnya, sebaiknya untuk solusi yang dibuat itu ada penilaian dan evaluasi, yang dimana baiknya penilaian ini memang dilakukan bersama dengan penanggung jawab program itu sendiri di instansi terkait, sehingga solusi itu terlihat lebih efektif jika dijalankan nantinya di lapangan. Ya, tapi kan solusi yang di penelitian ini sampai evaluasi enggak? Nah, jadi baru sampai rekomendasi solusi, Pak. Rekomendasi aja kan, artinya memang rekomendasi yang dihasilkan oleh peneliti itu sebenarnya tidak hanya dari peneliti saja, tidak dari satu sisi saja. Ya, biasanya kalau penelitian seperti ini ada perlu diskusi pakar untuk menentukan rekomendasi yang dihasilkan, ya. Ya Pak, mungkin cukup Pak dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Irfan atas beberapa hal yang memang perlu memspesifikkan ya. Artinya ada beberapa cermatan karena rekomendasi-rekomendasi di dalam revise-nya ya. Revise itu kan domain pengetahuan yang biasa digunakan di dalam CBR. Itu multi perspektif, sehingga ada beberapa hal yang perlu dicermati di one problem 100 solution ya, satu masalah satu solusi. Di situ ada beberapa rujukan ya yang sebenarnya bisa ditambahkan dari setiap rekomendasi yang ada. Artinya beberapa solusi-solusi yang sudah dilakukan ya di beberapa puskesmas di seluruh Indonesia itu juga bisa menjadi tambahan sebenarnya untuk rekomendasi tersebut ya, karena memang hampir rata-rata setiap puskesmas itu punya permasalahan yang ada kemiripan dan ada beberapa perbedaan, sehingga nanti di situ bisa diambil beberapa hal yang untuk menambahkan kenapa rekomendasi itu ada. Bisa dicermati dari Rodon? Oke, kemudian coba Nisa jabarkan kira-kira penelitiannya Nisa ini kalau dimasukkan ke dalam pilar-pilar Kesmas apa semua hubungannya? Baik Bu, yang pertama terkait epidemiologi. Jadi epidemiologi itu dia mempelajari penyakit berdasarkan waktu, tempat, dan orang. Dari pikiran saya sendiri, saya berkaitan dengan kasus kusta, yang dimana di kasus kusta ini saya berhasil mengelompokkan berdasarkan waktu, yaitu berdasarkan tren kasusnya di tahun 2017 hingga 2020. Kemudian untuk tempat, yaitu berdasarkan kabupaten, Kutai Kartanegara sendiri merupakan peringkat 1 kusta tertinggi di Provinsi Kalimantan Timur. Kemudian kembali ke Provinsi Kalimantan Timur, untuk Provinsi Kalimantan Timur sendiri merupakan peringkat 22 dari 34 provinsi di Indonesia terkait kasus kusta di tahun 2017. Selanjutnya tingkat paling kecil lagi yaitu wilayah kerja puskesmas. Kusta tertinggi di wilayah kerja puskesmas Kabupaten Kukar itu berada di Batuah, Jonggon Jaya, dan Muara Badak. Dan selanjutnya berdasarkan orang, itu host ada berdasarkan tingkat kecacatan. Kemudian jenis tipe kusta, usia pekerjaan, kemudian berdasarkan agent ada transmisi penyakit, kemudian berdasarkan environment ada kepadatan hunian, kondisi fisik rumah, serta fasilitas kesehatan, yaitu penemuan kasus secara aktif dan pasif. Itu untuk epidemiologi. Kemudian untuk AKK atau administrasi dan kesehatan, kebetulan skripsi saya ini juga meliputi integrasi epidemiologi dengan AKK, di mana yaitu berkaitan dengan perencanaan untuk program solusi ibu berdasarkan kondisi saat sakit, sesudah sakit, dan sebelum sakit. Yang dimana dia ini juga berkolaborasi dengan EPID, yaitu membatasi agent, kendalikan environment, dan ubah perilaku kasus ibu. Begitu.
Kemudian selanjutnya untuk promosi kesehatan di sini saya juga melibatkan pemberdayaan masyarakat, kemudian advokasi ibu bagaimana instansi untuk berkoordinasi lintas sektor terkait kebijakan untuk program yang akan dijalankan. Kemudian bagaimana masyarakat mengajak, kemudian bagaimana instansi bekerja sama dengan lembaga swadaya masyarakat dan organisasi profesi dalam melakukan program pengendalian penyakit kusta itu sendiri, Ibu. Jadi dari pemahaman saya untuk pilar Kesmas yang termasuk dalam skripsi saya itu yaitu AKK, promosi kesehatan dan epidemiologi. Itu saja yang terkait? Ya, Ibu. Karena dari segi kesehatan produksi saya tidak ada membahasnya. Bagaimana dengan pilar yang lain? Ibu, maaf lupa saya tidak menyebutkan gizi, Ibu. Jadi di gizi ini termasuk berhubungan dengan berita kusta, Ibu, di mana berita kusta jika tidak mendapatkan kecukupan gizi yang maksimal, maka ini akan mempengaruhi daya tahan tubuh mereka, dan tingkat kecacatan dan jenis tipe kusta ini dipengaruhi oleh ketahanan tubuh dari penderita itu sendiri. Semakin rendah ketahanan tubuh penderita, maka jenis kusta yang diderita akan lebih parah, yaitu seperti tipe multibasiler. Kemudian tingkat kecacatan sendiri dipengaruhi oleh daya tahan tubuh yang diperoleh dari nutrisi yang cukup, yang dimana tingkat cacat yang parah yaitu tingkat cacat 2, Ibu. Oke, masih ada? Itu saja, Ibu, dari saya. Bagaimana dengan lingkungan? Iya, Bu. Mohon maaf, Ibu. Untuk lingkungan ini, Ibu, meliputi kepadatan hunian dan kondisi fisik rumah, Ibu, dan lingkungan juga termasuk dalam fasilitas kesehatan. Di mana di sini melihat peneliti bahwa pada hunian ini belum memenuhi syarat, kemudian kondisi fisik rumah juga tidak memenuhi syarat. Dan pada fasilitas kesehatan, penemuan kasus kusta mayoritas dilakukan secara pasif. Kemudian dari sini peneliti mencoba untuk memberikan solusi untuk segi lingkungan, yaitu gerakan rumah sehat kusta yang meliputi pendampingan tata ruang, kemudian membentuk duta lingkungan cilik yang lebih spesifik ke daerah endemis kusta. Kemudian untuk penemuan kasus kusta di fasilitas kesehatan, di sini peneliti mencoba untuk membentuk komunitas pejuang kusta serta melakukan pendampingan keluarga sehat, Ibu, serta duta kusta. Masih ada? Bagaimana dengan kesehatan kerja? Kesehatan kerja saya tidak membahas secara mendalam, Ibu, di skripsi. Tidak dibahas ya. Tapi mungkin kan tidak ada hubungannya. Tadi kalau kita lihat ada kalau dari segi pekerjaan itu ibu rumah tangga dan petani. Bagaimana? Kalau untuk status pekerjaan, iya, Bu, berhubung, Ibu, karena dilihat dari hasil penelitian, petani merupakan pekerjaan paling beresiko, yang dimana petani sendiri melakukan pekerjaan kasar memiliki resiko 3 hingga 5 kali terpapar bakteri penyakit kusta itu sendiri. Kemudian ibu rumah tangga yang posisinya ia berada di rumah, dan jika ia memiliki suami memiliki profesi yang sama yaitu petani, maka dirinya pun juga beresiko untuk terkena penyakit kusta, Ibu. Saya kira cukup, Pak Sis. Terima kasih. Saya kembali kepada Pak Siswan. Silahkan Pak Irfansyah. Ya, terima kasih Pak Sis. Ya, Nisa, kalau menurut Nisa, ilmu kesehatan masyarakat itu seperti apa? Menurut saya ilmu kesehatan masyarakat itu adalah ilmu dan seninya itu adalah bagaimana kita dapat memberikan solusi pada masyarakat terkait permasalahan yang ada di masyarakat, yang dimana masyarakatnya adalah laboratorium bagi sarjana kesehatan masyarakat, Pak, begitu. Jadi seninya itu dimana kita menganalisis solusi yang tidak hanya secara general tapi spesifik, di mana masyarakat ini terbagi-bagi berdasarkan tingkat individu, keluarga, kemudian kelompok ini bisa terbentuk dalam komunitas, kemudian masyarakat secara luas dan wilayah. Jadi yang menjadi seni itu di mana kita mencoba merumuskan solusi. Contohnya seperti membuat duta, di mana seni dalam duta ini yaitu jika masyarakat terlibat dalam duta ini, di sini ada namanya apresiasi, di mana nanti ini akan menjadi motivasi bagi yang menjadi duta untuk lebih dapat mandiri secara kesehatan serta dapat mengajak masyarakat lain untuk melakukan pencegahan kesehatan. Begitu, Pak, dari saya. Itu aja, Kak? Saya rasa itu, Pak, secara singkat. Ya, jadi kalau kita berbicara public health, ya, Nisa, itu ya tadi betul yang dikatakan Nisa, ilmu dan seni yang mencakup pencegahan penyakit. Jadi bagaimana mencegah penyakit, memperpanjang hidup, dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Ya, kemudian dari itu ada usaha-usaha untuk mengorganisir masyarakat. Ya, jadi kalau Nisa ingat-ingat kembali mata kuliah ilmu kesehatan masyarakat itu biasanya definisi public health menurut Winslow, ya. Jadi usaha-usaha bagaimana mengorganisir masyarakat.
ya, dengan cara ada perbaikan lingkungan, kemudian pemberantasan penyakit, ya, pendidikan, edukasi di masyarakat, ya, bagaimana untuk higien perorangannya. Kalau definisi epidemiologi menurut Nisa apa? Menurut saya, epidemiologi adalah suatu ilmu yang mempelajari distribusi penyakit menurut waktu, tempat, dan orang, Pak. Distribusi saja kan? Distribusi frekuensi yang dimana berkaitan dengan bagaimana penelitian pencegahan, kemudian mempelajari riwayat alamiah penyakit, kemudian mempelajari bagaimana screening terkait kasus penyakit, kemudian berkaitan dengan pengumpulan data, analisis data, serta diseminasi informasi yang berkaitan juga dengan surveillance, Pak. Satu, jangan dilupa faktor determinan, ya. Iya, Pak. Faktor yang berhubungan, yang berisiko, faktor pencetus, serta faktor pendorong, Pak. Secara garis besar itu ilmu kesehatan masyarakat ada 3 sasaran, ya. Kalau kita berbicara Kesmas, ya. Yang pertama itu bidang sosial, kemudian ada bidang epidemiologi dan bidang administratif. Nah, Anda bisa berikan gambaran dari ketiga bidang tersebut, sasaran tadi. Baik, Pak, saya akan coba merincikannya. Yang pertama sosial. Jadi sosial tadi seperti yang dijelaskan sebelumnya itu Kesmas ini berdasarkan juga melakukan pengorganisasian masyarakat, di mana ini termasuk hubungan sosial bersama masyarakat, di mana dimaksud ini adalah pengabdian masyarakat, Pak, di mana kita dapat memberikan manfaat serta solusi terhadap permasalahan mereka, menjawab permasalahan mereka. Contohnya seperti di penelitian saya tadi itu, saya mengajak mereka untuk membentuk kader kusta, kemudian membentuk komunitas perajin alat penderita kusta, yang dimana itu termasuk rehabilitasi sosial bagi si penderita. Dan selanjutnya itu EPID, yang dimana secara definisi EPID sendiri merupakan ilmu yang berdasarkan distribusi penyakit dasar waktu, tempat, dan orang. Kemudian berhubungan dengan faktor determinan seperti faktor resiko, faktor pencetus, di sini di mana EPID berperan dalam melakukan pengumpulan data, kemudian menganalisis data tersebut. Menganalisis tersebut nanti akan menjadi laporan data, dan data tersebut akan menjadi bahan perencanaan dalam merumuskan program solusi, yang dimana program solusi ini akan masuk di administrasi, yaitu seperti di dalam pilar Kesmas, administrasi kebijakan kesehatan. Yang nantinya masalah ini akan menjadi dasar di mana pemerintah membuat kebijakan kesehatan. Seperti contohnya kusta tadi, yang dimana kusta ini termasuk dalam penyakit tropis terabaikan. Dan dalam kebijakan sendiri sudah diatur dalam Permenkes nomor 11 tahun 2019. Disinilah administrasi berperan, yang dimana akan menjadi legalitas untuk pemerintah bersama masyarakat dalam menjalankan program untuk mengatasi penyakit tersebut dan meningkatkan taraf hidup masyarakat dengan menekan penyakit yang dimaksud. Terima kasih jawabannya, Nisa, ya. Baik, Pak. Terima kasih. Cukup, Pak, dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Pak Irfan atas pertanyaannya. Dan pertanyaan dari saya terakhir, tadi saya dapat telepon dari Dr. Ahmad bahwa beliau menitipkan pertanyaan. Ya, menitipkan pertanyaan, ada beberapa cermatan, yaitu dari data di retrieve itu ada perbedaan angka yang cukup signifikan antara active cash spending dari tahun 2017 sampai tahun 2020 berbeda cukup signifikan besarnya dibanding dengan yang passive cash spending. Dari retrieve ini, menurut analisanya Saudara Nisa apa? Kenapa cukup signifikan perbedaannya? Silakan. Sebelum saya menjelaskan analisis dari penelitian saya ingin memberikan penjelasan terkait apa yang saya dapat di lapangan terkait ini. Jadi untuk penemuan kasus ini sebelumnya saya melakukan wawancara dengan penunjuk program kusta. Di dalam wawancara semi struktur itu ada salah satu pertanyaan terkait bagaimana penemuan kusta di Kabupaten Kuka dilakukan. Dan jawaban dari penanggung jawab program yaitu penemuan kasus mayoritas dilakukan secara pasif. Ketika saya tanya lagi untuk pertanyaan lanjutan, pasif yang maksudnya bagaimana? Karena yang saya tahu pasif itu adalah masyarakat datang secara sukarela ke pelayanan kesehatan. Kemudian ternyata dari penanggung jawab program tidak menjawab seperti itu. Dari penjelasannya bahwa penderita akan datang sendiri, tetapi dengan arahan dari tenaga puskesmas, yang dimana artinya tenaga puskesmas di sini ia menjadi peran untuk sebagai tour guide penderita untuk datang ke puskesmas. Jadi sebagai contoh ada salah satu responden yang saya wawancarai, dia tahu dirinya menderita kusta ketika dia memeriksakan dirinya terkait penyakit lain, yaitu penyakit asam urat. Nah, ketika 2 kali pemeriksaan,
di tubuhnya ada muncul tanda berkas putih dan ia tidak tahu kalau itu kusta. Ternyata pada saat itu tenaga kesehatan datang ke rumah warga dan bilang kalau ternyata itu tanda gejala kusta, dan pada saat itulah masyarakat baru akan datang ke puskesmas. Begitu Pak. Jadi yang dimaksud pasif di sini adalah bagi instansi itu ketika penderita kusta yang diajak tenaga kesehatan untuk memeriksa ke pelayanan kesehatan, maka itu disebut penemuan kasus pasif dari yang saya dapat. Kemudian data analisis saya sendiri, dari yang saya lihat sendiri penemuan kasus kusta pasif tertinggi itu di tahun 2018. Kemudian kenapa? Karena di penemuan kasus kusta itu sendiri pasif mereka ternyata melalui tenaga kesehatan, bukan pasif yang pure dari masyarakat yang datang begitu. Dan kenapa penemuan kasus aktif itu rendah? Salah satunya adalah tenaga kesehatan yang terlatih itu dirotasi, sehingga sulit untuk dari instansi sendiri untuk mencoba menurunkan tenaga kesehatan yang bahasanya belum terlatih untuk datang melakukan pemeriksaan seperti itu. Kemudian selain itu tenaga laboratoriumnya pun yang memeriksakan penderita juga lupa untuk bagaimana cara melakukan pemeriksaan, sehingga untuk masyarakat yang diperiksa pun jadinya berkurang. Maka dari itu pasif yang dimaksud ini adalah puskesmas datang menjemput, bukan aktif yang puskesmas itu datang selalu terus-terusan, tetapi ketika masyarakat datang ke puskesmas, baru tenaga kesehatan tahu, baru ia datang ke rumahnya, pada saat itulah baru masyarakat ketahuan menderita gejala kusta. Jadi menurut analisis saya hal ini dipengaruhi oleh yang pertama tenaga kesehatannya itu sendiri, yang kedua pemahaman masyarakatnya, yang ketiga dari penanggung jawab program sendiri yang menurut saya terkait perbedaan pasif dan aktif ini, beliau menurutnya itu sama saja terkait pasif dan aktif. Karena ketika saya tanya, beliau hanya bilang kalau pasif ini maksudnya si tenaga puskesmas datang ke rumah warga, ketika sebelumnya rumah warga datang duluan. Maka dari itu tadi Bapak Dr. Ahmad mungkin sempat menyimpulkan kalau penemuan ini adalah semi aktif, karena semi aktif yang dimaksud aktifnya tenaga kesehatan datang ke rumah warga, tetapi sebelumnya masyarakat sudah datang ke puskesmas, tetapi dengan pemeriksaan penyakit lain seperti itu. Oke, berarti ada kejelasan bahwa pasif case pending-nya gara-gara pemeriksa. Ya sama saja nih seperti pengalaman kami ketemu pasien HIV/AIDS, bukan gara-gara dia memang pasien HIV/AIDS, tetapi gara-gara dia kena DM, tidak sembuh-sembuh, kena diare tidak sembuh-sembuh seperti itu. Jadi memang ini yang perlu diperjelas ya. Ya. Oke. Nah tadi kemudian ada penggunaan raja persuasif untuk screening. Seperti apa maksudnya tadi? Seperti itu. Ya, jadi raja persuasif ini sudah saya detailkan pada Tapiten, tapi akan saya jelas kembali. Jadi maksudnya adalah persuasif sendiri adalah mengajak masyarakat untuk dapat mematuhi terkait aturan yang telah dilakukan itu sendiri, begitu. Jadi di sini raja yang saya maksud yaitu seperti yang saya jelaskan juga sebelumnya di pertanyaan Bapak Irfan, bahwa sebelumnya di dalam program pengendalian penyakit kusta pemerintah sudah menyediakan form penyidikan epidemiologi, yaitu ayo temukan bercak, sebagai bentuk upaya untuk screening kasus kepada orang yang suspek kusta. Jadi raja persuasif yang saya maksud sini adalah lebih ke pelaku perjalanan, tetapi juga dapat dilakukan kepada orang yang berada di daerah itu sendiri. Jadi di sini ketika ada pelaku perjalanan wajib melaporkan dirinya 2x24 jam ke RT. Seperti yang kita tahu ya, RT sendiri ini sebenarnya berperan dalam upaya mengetahui adanya warga baru yang masuk entah dari luar daerah atau dari daerah. Untuk dari segi kesehatannya dapat memanfaatkan form ayo temukan bercak, di mana nanti masyarakat yang melaporkan ini akan mengisi form ayo temukan bercak untuk mengetahui apakah dari pelaku perjalanan ini punya salah satu tanda dari gejala tersebut, yang dimana di dalam form tersebut penderita masyarakat mengisi dengan cara checklist, dan dimana sudah disediakan tanda gejala apa yang dimaksud. Selanjutnya itu dengan bertanya terkait apakah masyarakat ini telah melakukan imunisasi lengkap, tapi jika tidak maka hal ini akan ditinjau kembali oleh tenaga kesehatan dengan melalui form ayo temukan bercak tadi. Jika memang masyarakat telah melakukan status imunisasi lengkap, maka hal ini dapat ditunjukkan dengan bukti secara online maupun offline. Secara offline mungkin dengan surat, mungkin secara online mungkin dengan foto bahwa mereka telah melakukan imunisasi lengkap. Seperti itu dari saya, Pak.
Oke, penjelasannya. nah ini pertanyaan saya terakhir. Tadi Dr. Titipan, sekarang bagaimana memetakan permasalahan karena dari kondisi di Kukar sendiri distribusi wilayahnya kan tidak terlokalisir di dalam satu tempat, tetapi jauh-jauh, apalagi dengan aksesibilitas yang memang masing-masing punya kesulitan yang berbeda-beda. Dari analisa yang pernah ditanyakan sama petugas di Dinas Kesehatan Kukar itu seperti apa Ya, untuk membantu mengatasi permasalahan jadinya? baik Pak, berdasarkan saya wawancara juga dan penanggung jawab program, saya sempat menanyakan terkait pemetaan, tetapi beliau bilang di sini sudah ada pemetaan dan ditunjukkanlah bentuk pemetaan yang telah mereka lakukan, dan ternyata pemetaan itu hanya berbentuk diagram batang tabel. Jadi hanya menunjukkan di setiap daerah ini sekian kasus, di setiap daerah hanya sekian kasus begitu. Jadi kemudian menurut peneliti di sini mencoba untuk memberikan solusi, yaitu pemetaan pola risiko penyakit dengan melakukan pendidikan epidemiologi berbasis pencegahan. Jadi pemetaan dimaksud ini adalah berdasarkan tingkat wilayah kerja puskesmas, kemudian kecamatan, yang di mana di sini tidak hanya serta-merta bekerja dari tenaga kesehatan saja, tapi kita dengan mengajak kader. Maka dari situ di sini saya juga menekankan untuk membentuk kader, di mana kader ini tersebar di beberapa wilayah. Mungkin contohnya seperti kader di wilayah Jonggon atau kader di wilayah Batuah. Di sini nanti jika kader tersebut telah terbentuk, maka akan terbentuk sebuah komunitas, di mana komunitas ini nantinya berisi kader-kader kusta yang bertugas di setiap wilayah masing-masing, yang didampingi oleh tenaga kesehatan, seperti itu. Dan dari sinilah mereka akhirnya memiliki informasi terkait karakteristik di setiap daerah, yang dimana dari info karakteristik setiap daerah tadi itu dapat menjadi pemetaan masalah di Kabupaten Kukar, karena saya yakin di setiap daerah itu memiliki karakteristiknya masing-masing. Mungkin di daerah yang A kasus kusta berdasarkan jenis tingkat kecacatan lebih tinggi, tetapi belum tentu di daerah B ini tingkat kecacatannya itu lebih tinggi, bisa jadi adalah berdasarkan jenis tipenya lebih tinggi, seperti itu Pak. Jadi menurut saya itu yang menjadi solusinya adalah pemberdayaan masyarakat, kita membuat kaderisasi. Setelah itu nanti kader yang sudah terlatih ini akan melatih lagi orang selanjutnya akan menjadi kader, seperti itu, sehingga ada duplikasi Pak. Nah, yang di repress kan ada PE itu, ada perubahan, ada revisi PE. Apakah memang revisi PE atau mengkaji ulang Pak? Jadi bukan merevisi tapi meninjau ulang apakah PE ini telah berbasis pencegahan, karena dari teknisnya sendiri PE ini dilakukan ketika ada kasus, bukan sebelum ada kasus, gitu Pak. Kan memang PE kan pasti ada kasus dulu baru ini. Iya. Ya, tapi jadi harapannya nih PE kasus atau PE pencegahan ada kasus? PE pencegahan sebelum ada kasus Pak. Karena menurut saya sebaiknya dilakukan sebelum ada kasus. Karena kalau jika ada kasus kemungkinan besar ditemukan setelah parah, melihat dari analisis perilaku kesehatan di masyarakat sendiri yang meresahkan kesehatan ketika kasus sudah parah, atau mungkin ketika mereka melakukan pemeriksaan kesehatan lain. Seperti contohnya responden tadi, ia ketahuan kusta ketika periksa asam urat. Mungkin kalau tidak melakukan pemeriksaan asam urat, beliau tidak ketahuan jika menderita kusta. Begitu Pak. Berarti kan sebenarnya PE-nya harus direvisi lagi, direvisi karena sesuai dengan PE penanganan atau PE pencegahan atau PE pengendalian. Pada dasarnya kan seperti itu.